Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan hanya firman-Mu yang tersampaikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar serta merenungkan dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melandasi perenungan kali ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata gembala tentu sudah tidak asing bagi kita. Dalam dunia peternakan, kita sering mendengar kata gembala yang dipakai dalam beragam penggunaan. Misalnya, gembala sapi, gembala kerbau, gembala kambing, atau gembala domba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa gembala adalah penjaga atau pemiara ternak. Gembala juga berarti penjaga orang banyak. Makna pertama biasanya digunakan dalam dunia peternakan. Sedangkan makna yang kedua umumnya digunakan untuk sebutan pendeta sebagai pemimpin jemaat. Jadi gembala ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjaga binatang atau penjaga orang banyak. Gembala dalam konteks kehidupan berjemaat dan bergereja adalah pendeta yang menggembalakan jemaat di gereja yang dipimpinnya. Daud, Raja Israel, adalah pemazmur yang sangat ulung dan tiada bandingannya. Daud sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembalanya, yaitu gembala Raja Daud, gembala bangsa Israel, dan gembala semua orang percaya. Hal demikian tertulis di dalam kitab Mazmur yang barusan kita baca tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kita pelajari ini dengan tegas menyatakan bahwa Daud menyebut dan mengakui Tuhan sebagai gembalanya dan gembala orang Israel. Bersama Tuhan, Daud merasakan tidak kekurangan. Secara kerohanian dan iman kepada Kristus, Tuhan bukan hanya gembala Daud dan orang Israel, tetapi juga gembala orang-orang percaya termasuk kita. Bersama Tuhan yang menjadi gembala kita, justru kita merasa berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, sangat melimpah dan mengherankan. Bersama Tuhan pula yang adalah gembala kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Secara alkitabiah, gembala adalah Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam Kejadian 48 ayat yang ke-15 dengan tegas Tuhan berfirman, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di dalam Allah, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kemudian daripada itu kita menemukan pengakuan Daud bahwa orang Israel adalah umatnya, domba-domba gembalaannya. Demikian tertulis di dalam Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu Tuhan, dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan pujian-pujian untuk-Mu turun-temurun. Pemazmur menyatakan bahwa ia dan bangsa Israel akan bersyukur selamanya. Pemazmur dan bangsa Israel akan memberitakan puji-pujian untuknya secara turun-temurun dari generasi ke generasi di berbagai zaman. Dalam kitab 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-17
Dan kitab 2 Tawarik 18 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Menurut firman tersebut kita mendapati bahwa seluruh bangsa Israel itu tercerai-berai di gunung-gunung. Bangsa Israel seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Namun karena kasih setianya yang begitu besar atas bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel yang tidak mempunyai tuan dan tercerai-berai di gunung-gunung itu, agar kembali pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Bagaikan domba-domba, bangsa Israel berada di gunung-gunung Israel yang tinggi. Mereka, bangsa Israel itu merindukan hidup di padang rumput hijau yang subur. Di sana mereka mengharapkan hidup di tempat penggembalaan yang baik. Mereka merindukan akan tinggal dan makan makanan yang dipanen dari tanah yang subur. Mereka, orang-orang Israel itu memimpikan berbaring dan makan di rumput hijau yang subur dan melimpah. Namun oleh sebab tegar tengkuk mereka, semua kerinduan, harapan, impian itu tidak kunjung tiba. Nah, pada zaman ini kita adalah domba-domba gembalaannya. Domba-domba gembalaannya yang tercerai-berai di gunung-gunung permasalahan, di gunung-gunung persoalan, di gunung-gunung kemiskinan, di gunung-gunung pertikaian, di gunung-gunung perseteruan, dan di gunung-gunung perbantahan dan percecokan yang tidak terkendali. Namun tetaplah yakini dan imani, Tuhan pasti akan menolong, menopang dan membela kita sehingga kita selamat dan berkelimpahan tepat waktunya. Saat ini bagi saudaraku yang dalam pergumulan, dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai persoalan yang tidak kunjung tiba ujungnya, ingatlah, Tuhan itu adalah gembala kita. Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan menjagai kita, Dia akan menyertai kita. Dalam kitab Yeskiel 34 ayat yang ke-15, Tuhan berfirman, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh Tuhan Allah sendiri, Tuhan adalah gembala agung yang maha baik, gembala agung yang menjaga, membela, dan menggembalakan kita pada hari-hari ini. Tuhan sendiri dengan setia menggembalakan domba-dombanya. Tuhan sendiri yang terus menyertai, memelihara, menjaga, membela, dan menggembalakan kita. Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang menggembalakan kita, umat yang dikasihinya. Gembala menjaga, membela, dan memberkati mereka. Kita domba-dombanya di seluruh bumi. Gembala yang amat setia dan amat baik yang menyertai dan melindungi kita untuk berbaring di rumput hijau, menikmati kasih karunia-Nya, menikmati berkat-berkat-Nya yang melimpah dan tidak akan kekurangan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya sebagai gembala yang baik, gembala semua umat manusia, gembala yang baik dan membela domba-dombanya dan kita dari cengkraman maut dan kegelapan yang paling gelap dan kekal. Gembala yang menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Gembala yang mengorbankan dirinya mati disalibkan untuk menyelamatkan semua orang percaya yang dikasihinya. Gembala yang menyelamatkan nyawa kita dari belenggu dosa dan kebinasaan abadi. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, kata Tuhan Yesus, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14, Aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik tentu sangat mengenal domba-dombanya. Ia sangat mengenal orang-orang yang percaya dan digembalakannya. Gembala yang baik tentu membawa umatnya dan kita yang percaya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Pada waktunya nanti, hari penghakiman terakhir, gembala yang baik akan mengumpulkan domba-dombanya di hadapannya.
Gembala yang baik akan memisahkan seorang demi seorang, sebagaimana ditulis dalam Injil Matius 25 ayat ke-32 sampai 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kepada domba-domba yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba yang sangat dikenalnya, gembala yang baik akan menghadiahkan kerajaan surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera selamanya. Bahwa kekristenan kita digambarkan sebagai anak-anak domba Allah di zaman ini. Secara keimanan Kristen, Yesus adalah gembala yang baik bagi kita semua yang percaya. Ia menyertai semua yang percaya. Ia memelihara, ia menggembalakan, menopang, membela dan menyelamatkan kita dari maut dan kebinasaan yang keji. Berbahagialah orang yang menerima dan mengakui dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan gembala yang baik bagi semua orang percaya, termasuk kita. Berbahagialah kita yang takut akan Tuhan sebagai gembala yang baik yang menggembalakan umatnya dengan setia. Dan berbahagialah semua orang yang memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik bagi semua orang percaya. Jadi saudara yakini bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi kami yang saat ini hidupnya jauh daripada Tuhan. Kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan sebagai gembala kami. Engkau yang menjaga, memelihara kami, bahkan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan kami kembali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu selama kami ada di dunia ini Tuhan. Gembala yang baik Tuhan kami Yesus Kristus, yang mencukupkan segala kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan saat ini, percayalah Tuhan Yesus memelihara. Tuhan Yesus gembala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur dan bersukacita sekali lagi Engkau gembala yang baik atas kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.